Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan Bapak Ketua Kelas untuk memimpin doa di pagi hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baiklah, kita sudah membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Semoga di pagi hari ini semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke. Ya hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum kita memulai kegiatan di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Hari ini kita bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam aktivitas pembelajaran kita yang nantinya kita akan membahas materi yang sama menyambung dari pembahasan kita pada minggu lalu. Nah, tapi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Pak mau tanya hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, Adia Raka lagi kembali tidak hadir. Juara bertahan, Adia Raka. Coba dicek, ditanya kenapa dia tidak hadir. Apa sebabnya? Sakit? Sakit. Nah, sakit apa ya? Berarti butuh kita jenguk berarti ya? Atau nak dibawa oleh-oleh nian ya? Nah, jadi kita tunjukkan perhatian kita terhadap teman sekelas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, misalnya kaget lala mau dak masuk sakit, ternyata sakitnya parah. Nah, tapi mudah-mudahan yang sakit kita doakan semoga segera disehatkan. Amin. Yang sehat semoga tetap dalam keadaan sehat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kegiatan kita selanjutnya adalah menyanyikan lagu daerah. Hari ini kita akan menyanyikan lagu daerah. Apa judulnya yang mau kita nyanyikan ini? Anak kambing saya. Oke, silakan kepada Ibu Dinda untuk memimpin. Satu, dua, tiga. Ada di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon madu. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya ada di kampung baru. Caca Marica Caca Marica Caca Marica ada di kampung baru. Oke. Baiklah, untuk materi hari ini kita masih membahas materi yang berkenaan dengan akhlak tercela. Apa? Ada yang masih ingat kemarin apa yang kita bahas mengenai materi akhlak tercela ini?
Ria. Iya. Oke, ada tentang ria ya. Terus satu lagi? Berfoya-foya. Hidup suka berfoya-foya. Nah, kemarin kita sudah membahas bagian awal tentang orang yang suka berfoya-foya dalam hidupnya. Nah, hari ini kita akan membahas akhlak tercela yang lainnya, yakni tentang riya, sum'ah, hasad, takabur. Nah, jadi ada banyak akhlak tercela ini yang sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini banyak sekali ya di dalam kehidupan kita. Contohnya saja apa tadi? Ria. Apa contohnya? Tika ria. Seseorang yang melakukan ibadah, tapi dia meramaikan ibadahnya itu. Iya, misalnya ketika dia lagi sedang sholat, tapi mau difoto terlebih dahulu, upload ke media sosial. Nah, itu kan masuk ke dalam ria, ya, termasuk ke dalam ria. Salah satu dari ria itu ya seperti itu. Sedikit-sedikit diupload, sedikit-sedikit dilaporkan ke media sosial, ingin dilihat oleh orang lain. Oleh orang lalu kita telah membahas materi mengenai ria dan sum'ah. Oke, sum'ah tadi kalau sebelumnya yang sudah pernah kita bahas, sum'ah itu artinya kepengen bahwasanya amalan kita ini dipuji oleh kawan, oleh orang tua, atau oleh orang-orang yang kita temui di sekitar kita. Nah, kalau kita berperan drama di sekolah, kalau kita lagi bermain drama nih di sekolah, andaikan kamu ini menjadi sosok yang menggambarkan karakter yang punya sifat sum'ah, kira-kira gimana nih sikap kamu kalau seandainya nih ada yang mengingatkan bahwasanya oh, nggak boleh kalau seperti itu berarti kamu itu sudah sum'ah. Ada yang mengingatkan seperti itu dan kamu mulai sadar kalau yang kamu lakukan itu salah. Sikapmu bagaimana sih? Coba ada nggak yang bisa bermain peran ini? Coba Pak tanya. Nabil mungkin bisa? Mungkin dari Nabil langsung fokus merubah karakter, merubah kepribadian, Pak, sifat diri. Karena tadi kan sudah diingetin juga kan, karena Nabilnya juga sudah sadar ya, mungkin akan berubah lah, lebih berubah lah ke depannya. Oke, lebih diperbaiki lagi berarti sikap yang sebelumnya kita lakukan, yang kita sadari bahwa sum'ah ini salah loh, nggak ada benarnya sedikit pun. Jadi semuanya yang dilakukan kalau udah sum'ah ini berarti salah. Artinya amalan yang kita lakukan itu ya nggak ada artinya, sia-sia, gugur, sia-sia saja. Jadi jangan sampai kita terjebak di dalam sum'ah ini ya. Ya, itu tadi pembelajaran kita sebelumnya. Nah, sekarang hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita masih berhubungan dengan akhlak tercela, tapi topiknya sedikit lebih berbeda. Hari ini kita akan membahas mengenai sum'ahnya. Nah, sum'ahnya ini apa sih? Awalnya ada yang pernah sudah tahu? Sudah ada yang sudah pernah dengar apa itu sum'ah? Apa sum'ah? Belum ada yang tahu apa itu sum'ah. Jadi sum'ah ini kalau ibarat kita itu kalau dicontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti kalau misalnya gini, kalau di rumah, lebih tepatnya kalau di rumah, sebelum disuruh aku nak sholat age aku foto, age aku lapor ke dengan ibu, dengan mama, dengan abah. Nah, ini perilaku sum'ah yang paling sering terjadi. Atau di kelas, kalau di kelas sering juga tuh perilaku sum'ah ini terjadi. Kalau bahasa anak mudanya itu, bahasa kaliannya itu nyari rai ya, nyari muka cari muka ya, iya, cari rai. Kalau di kelas
Nah, yang sering yang seperti itu, lebih ke seperti itu, tapi dalam kehidupan sehari-hari ini contoh-contoh sum'ah ini sangat banyak sekali, nak. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kita sedikit penyegaran dulu pagi hari ini. Sebelum kita belajar lebih lanjut, coba berdiri dulu semuanya. Tak ada yang dari ibadah pujian, sum'ah bisa merubah amal ibadah kita. Amal sebesar gunung, di debu tak bernilai, di kembang api yang menyala sesaat. Ibadah karena sum'ah, cuma kan ya. Oke. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba, siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan. Peserta didik memahami konsep sum'ah. Siswa dapat menjelaskan apa itu sum'ah sebagai perilaku yang dilakukan untuk mencari pujian. Iya. Kemudian yang selanjutnya? Siapa lagi? Oke, silakan. Peserta didik mengaitkan sum'ah dengan kehidupan sehari-hari. Mampu memberikan contoh perilaku sum'ah dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Seperti dalam penggunaan media sosial dan menghindari perilaku tersebut dengan bersikap tulus dan ikhlas. Oke, ya itu dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian yang ketiga, ya Jeplin, silakan. Didik secara mandiri atau dalam kelompok mampu menemukan solusi atas masalah yang diberikan. Terkait materi menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir, peserta didik mampu mengembangkan proyek presentasi yang menunjukkan pemahaman mereka tentang cara menghindari sikap hidup suka berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Nah, dari keempat tujuan pembelajaran ini nantinya kita akan evaluasi yang mana yang sudah tercapai nanti di akhir. Selanjutnya ini ada gambar tentang apa ini? Nah, yang pertama itu apa itu yang pertama? Gambar yang pertama itu Riya. yang pertama dia bersedekah. Iya, bersedekah. Tapi di-upload, di-foto. Nah, itu banyak kan terjadi saat ini. Nah, sudah lama terjadi banyak sekali kejadian yang bersedekah tapi di-upload ke media sosial. Nah, jadi mau dilihat oleh orang lain kalau dia sedang bersedekah. Lalu gambar yang kedua di situ mau ingin dipuji, mengharapkan pujian. Iya. Kemudian yang ketiga, sama ya, yang ketiga itu memberi sedekah tapi difoto. Nah, yang bawah, saya Pak Haji loh. Ya, saya Pak Haji loh. Dia mau bilang bahwa saya sudah haji. Wah, itu kan pengen dipanggil Pak Haji ya. Pengennya dipanggil Pak Haji mulu. Jadi kalau habis pulang dari haji itu seolah menjadi gelar Pak Haji ya. Nah, ini termasuk dalam riya ya. Dan yang selanjutnya itu merupakan ibadah-ibadah yang ingin diperlihatkan kepada orang lain. Artinya, boleh nggak ini yang seperti ini? Nggak boleh dilakukan ya, karena ini adalah akhlak tercela. Malah seharusnya kita itu harus menyembunyikan ibadah yang kita lakukan.
Apa pepatahnya itu? Tangan kanan. Oke, tangan kanannya mengeluarkan sedekah, tapi tangan kirinya jangan sampai dia tahu. Ya. Jadi kalau mau bersedekah, cukuplah hanya dia dan Allah yang tahu. Nah, ini riya ya. Nah, selanjutnya Nanda-nanda, kita akan menyaksikan sebuah tayangan video mengenai perilaku riya dan sum'ah ini. Kita saksikan sama-sama videonya. Mau nonton ya? Oke, kita lihat dulu. Ini langsung diperankan oleh pemain asli ya. Jadi tidak lagi pakai pemain-pemain cadangan. Jadi pemain asli yang main. Abada radhiyallahu anhum wa radu'ah dzalika liman khasya rabbah sadaqallahul azim. Mama sedekah mumpung ada ayah. من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه صاحب الصديق أبو بكر رضي الله عنه. Kok jidatnya hitam-hitam sih? Biasanya sih kalau hitam gini, kalau nggak salah ahli ibadah sih. yes dikira orang soleh. Bersih-bersih mumpung banyak orang. Nah itu ya, dia kalau kita lihat dari tumben ya, film Aisyah itu, dari rajin banget. video itu tadi, Iya, dia tumben sholat banget ya anak tapi rajin. ketika ada ibunya, baru sholat. Dan yang kedua Iya tadi dong, kalau ada aku kan anak ayahnya rajin. melihat, baru dia sedekah. Nah, سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وخدها الهوى. dari tayangan video yang sudah kita saksikan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu tentang apa itu tadi film yang kita saksikan tadi satu persatu, poin-poinnya apa aja tadi? Yang pertama tadi dia dia ibadah itu karena pengen dilihat sama orang tuanya ya. Jadi inilah wujud dari sum'ah itu nak. Jadi kalau kita berbuat baik, kepengen dilihat oleh orang lain, nah itu sum'ah. Jadi perbuatan-perbuatan ini itu secara tidak sadar kita laksanakan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara tidak sadar loh ini. Kadang-kadang kita anggap bahwasanya ini perbuatan yang biasa saja. Benar gak? Nah, terus yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua tadi, gambar tadi, video tadi. Ini yang Bersedekah karena ingin dilihat orang. Bersedekah karena ingin dilihat orang. Oke, inilah nak poin-poin penting dari riya dan sum'ah yang sudah kita saksikan tadi secara ringkas melalui gambar maupun melalui video. Kita sudah membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Ini kita bagi 3 kelompok di sini. Yang nantinya setiap kelompok ini akan membahas mengenai yang kelompok pertama. Ini yang kelompok pertama akan membahas mengenai definisi dan contoh sum'ah. Mana kelompok pertama? Nah, ini kelompok pertama berarti membahas mengenai definisi dan contoh dari sum'ah. Kelompok kedua, di sini kelompok kedua akan membahas mengenai dampak negatif dari sum'ah. Apa sih dampaknya dari perilaku sum'ah ini? Silakan nanti kita berdiskusi membuat satu proyek di dalam kelompoknya. Kemudian yang kelompok yang ketiga di sini membahas mengenai cara menghindari sum'ah. Mana kelompok 3? Oke, kelompok 3 membuat kiat-kiat atau cara-cara atau tips and trick ya, bahasa kerennya tips and trick untuk menghindari perilaku sum'ah ini seperti apa. Nah, kembali lagi membuat proyeknya tadi
Apa tadi proyeknya dibuat dalam bentuk? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, kemudian dalam bentuk PowerPoint boleh, dalam bentuk Canva juga boleh ya. Nah, silakan berkreasi nanti secara berkelompok, berkolaborasi untuk menghasilkan produk mengenai topik yang sudah saya tentukan tadi. Nah, setelah kita berdiskusi tadi di dalam kelompok dan juga kita sudah membentuk 3 kelompok tadi untuk membuat suatu proyek yang telah dihasilkan oleh kelompoknya masing-masing, di mana setiap kelompok itu sudah memiliki proyek yang berbeda-beda. Ada yang membuat dalam bentuk poster, ada yang membuat dalam bentuk video, dan ada yang membuat dalam bentuk drama kolosal. Nah, jadi agak sedikit ada perbedaan-perbedaan ya di dalam pemaparannya nanti. Nah, kelompok pertama akan mempresentasikan hasil proyek mereka yang berbentuk poster. Kita saksikan dulu kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil dari proyek yang mereka buat dari diskusi mereka dalam kelompok tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menunjukkan hasil proyek kami, yaitu sebuah poster yang isinya jangan biarkan amal Anda hilang pahalanya karena pujian manusia. Yang memiliki artinya, janganlah kalian memamerkan amal baik kalian seperti memoto diri sendiri saat bersedekah dan juga saat sholat. Saya Muhammad Riko ingin memberitahu bahwa poster ini dibuat menggunakan Canva. Baiklah, dari gambar ini saya yang mendesainnya. Hasil proyek ini dan gambar ini saya yang membuat untuk kita lebih memahaminya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Mengapa keikhlasan penting dalam menghindari suka? Jawabannya, keikhlasan sangat penting karena ia memastikan bahwa niat kita dalam melakukan amal atau ibadah adalah murni untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Keikhlasan menjaga amal kita agar tetap bernilai dan mendapatkan pahala yang maksimal. Tanpa keikhlasan, amal kita bisa menjadi sia-sia dan kehilangan maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari pertanyaan tadi itu menggambarkan bahwasannya keikhlasan itu sangat penting ya, sangat penting. Karena kalau tidak adanya keikhlasan, itu artinya amal ibadahnya menjadi sia-sia, nggak ada nilainya sama sekali di mata Allah. Jadi intinya segala sesuatu ibadah atau apapun yang kita lakukan itu murni atas keikhlasan, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menunjukkan hasil proyek kami, yaitu membuat edukasi yang berisi tentang informasi bahaya sumah dan cara menghindarinya. Di sini kami memilih tempat yang ini sepi, yaitu di depan SMP 7, yaitu di Lorong Manggis. Karena kami memilih tempat itu karena ada lapangan yang sangat luas, tempat suka ada orang bermain layang-layangan di setiap sorenya.
Saksikan video dari kelompok kami. Ini namanya Sulyo. Dan ini Devita. Oh, banyak kali duitnya itu. Yang dipilihnya 5.000 itu untuk sumbangannya. Setelah kita saksikan bersama video yang kami buat, kita bisa mengambil simpulan dari video itu tentang sum'ah. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Ya, silakan Maliki. Saya akan menjawab pertanyaan dari Maliki. Jawabannya, untuk menjaga agar niat beramal tetap ikhlas, seseorang harus selalu mengingat bahwa tujuan dari amal kebaikan adalah untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Selain itu, lebih baik beramal secara diam-diam dan tidak membicarakan amal tersebut kecuali dalam situasi yang sangat diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah sampai pada tahapan asesmen. Nah, dalam asesmen kita kali ini kita akan menggunakan salah satu aplikasi atau salah satu browser game. Di sini kalau dari alamatnya kita menggunakan WordWall ya. Jadi di sini nanti akan ada perwakilan kelompoknya masing-masing untuk maju memilih pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh kelompoknya. Nah, silakan untuk perwakilan kelompoknya maju satu ke depan untuk memilih kotak berapa kira-kira. Ditanyakan dulu tapi nanti kotak berapa yang mau dipilih. Silakan untuk kelompok pertama maju ke depan untuk memilih kotak. Nah, kotak pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh kelompoknya masing-masing. Kita mulai. Siap kelompoknya? Nah, silakan untuk maju satu orang. Kelompok pertama dulu maju. Oke. Satu orang saja yang Tiga. Oke. Nah, apa itu pertanyaannya? Dalam beramal, apa yang menjadi pembeda utama antara ikhlas dan sum'ah? Ayo kelompoknya silakan menjawab. Waktunya terus berjalan. Waktunya berjalan. Oke. Ini kita lihat atau benar? Oh, salah. Nanti ke kelompok yang lain. Kelompok yang lain bisa apa tadi jawabannya? Pilih kotak lah ya. Ya, silakan pilih kotak. Berapa pilih berapa? Ya Allah. Ya, dalam beramal apa yang menjadi pembeda utama antara ikhlas dan sum'ah? Ya. Silakan. Ayo, waktu berjalan. Ya, benar jawabannya. Selamat kelompok. Kelompok berapa ini yang jawab tadi? Kelompok 3 ya. Oke, itu kelompok 3. Kelompok berapa lagi yang belum maju? Ayo, kelompok 2 silakan. Ayo, yuk. Yuk, kelompok 2 yuk. Maju yuk. Nomor berapa? Nomor 5. Silakan buka kelompok nomor 5. Oke, apa itu? Mengapa sum'ah termasuk perbuatan yang tercela dalam Islam? Ayo jawab kelompoknya. Oh, benar, yakin, C. Oke, ya, benar. Oke. Ada lagi kelompok yang belum maju? Habis ya. Oke, karena kita ada 3 kelompok ya.
Ya, yang tiganya itu sudah terjawab, satu tadi tidak terjawab. Kelompok satu tidak berhasil menjawab. Karena kelompok satu tidak berhasil menjawab, kita kasih hukuman. Ya, kita kasih hukuman apa ya untuk kelompok satu? Oke. Nah, ada asesmen sumatif. Di sini ada 2 soal, ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Di situ ada yang pertama, kalian diminta untuk menyebutkan 3 cara dalam menghindari perilaku sum'ah ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Ada 3 cara yang bisa kalian berikan contoh ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, nah ada juga studi kasus. Nah, di sini di sekolah kita, misalnya Jarel di sini adalah seorang pemuda yang rajin dalam beribadah. Namun di akhir-akhir ini ia merasa senang ketika orang melihat ibadah yang dia lakukan. Nah, kalau terjadi hal yang seperti ini, apakah tindakan si Jarel ini termasuk ke dalam sum'ah? Dan bagaimana cara Jarel ini mengoreksi dirinya agar tidak terjebak dalam sum'ah? Nah, ini setiap 2 pertanyaan ini nanti silakan dijawab melalui kelompoknya masing-masing yang nantinya akan dikumpulkan ke depan. Hasil dari apa yang sudah dia kerjakan melalui kelompoknya. Nah, kita telah mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita refleksi terlebih dahulu apa yang sudah kita lewati dalam pembelajaran ini. Coba siapa yang bisa menyebutkan dampak negatif dari perilaku sum'ah ini terhadap diri sendiri? Ayo. Maliki, boleh, silakan Maliki. Mengurangi keikhlasan, penurunan kualitas amal hati jadi tidak terang karena ibadah tidak ada yang lihat. Terus kemudian apa lagi yang bisa? Ayo, Pak, diri sendiri. Menghilangkan pahala, amal jadi tidak diterima. Oke, berarti pahala kita menjadi hilang ya gara-gara sum'ah. Jadi amalannya tidak diterima gara-gara kita berbuat sum'ah. Kemudian siapa lagi yang bisa untuk dampak terhadap orang lain? Oke, silakan. Mengurangi rasa empati dan solidaritas, kehilangan rasa empati. Ya, selanjutnya ada lagi terhadap orang lain? Kurang peduli sesama. Kurang peduli terhadap sesama ya. Dan yang pastinya kalau dampak terhadap orang lainnya di sini kita menyebabkan nggak nyaman lagi, berteman itu nggak nyaman lagi kalau tidak satu frekuensi. Jadi tidak nyaman dalam pertemanannya karena menganggap bahwa satu frekuensi lagi. Karena mungkin teman-temannya ini ada yang tahu kalau dia ini berlaku sum'ah, jadi nggak mau berteman lagi. Jadi akhirnya kan agak kurang, ya tidak terlihat lagi ada chemistry dalam pertemanannya. Oke, kita di hadapan kelompoknya itu sudah diberikan LKPD untuk didiskusikan secara berkelompok. Adapun isi LKPD itu dari masing-masing kelompok yang pasti topiknya berbeda ya. School bag in hand, she leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. I watch her go with a surge of that well-known sadness, and I have to sit down for a while. The feeling that I'm losing her
and without really entering her world. I'm glad whenever I can share her laughter, that funny little girl. Slipping through my fingers all the time, I try to capture every minute, the feeling in it, slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing, slipping through my fingers all the time. Sleep in our eyes, her and me at the breakfast table, barely awake, I let precious time go by. Then when she's gone, there's that odd melancholy feeling and the sense of guilt I can't deny. What happened to those wonderful adventures, the places I had planned for us to go? Some of that we did, but most we didn't, and why I just don't know. Slipping through my fingers all the time, I try to capture every minute, the feeling in it, slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing, slipping through my fingers all the time. Sometimes I wish that I could freeze the picture and save it from the funny tricks of time, slipping through my fingers. Anda sekalian, inilah kegiatan pembelajaran kita pada materi ini yang berhubungan dengan akhlak tercela. Harapannya setelah kita mempelajari materi ini, kedepannya kita dapat menghindari perilaku-perilaku tercela ini, baik itu berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Nah, yang paling penting ini adalah perilaku ria dan sum'ah. Nah, yang keduanya ini selalu kita kayak nggak sadar melakukannya. Ya, sebelum kita mengakhiri hari ini, ada yang bisa memberikan quotes untuk hari ini? Kata-katanya untuk hari ini yaitu beribadalah bukan karena ingin dilihat manusia, karena yang memberikanmu nikmat itu adalah penciptanya, bukan ciptaannya. Oke, kita tutup hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Pak, tutup dengan nasrum minallah wa fatun qarib billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.